Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini bersama dengan anggota keluarga di rumah kami masing-masing, kami akan belajar dan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 yang demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal, tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi kamu enggan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi telaga. Telaga begitu tenang airnya, dan anak kecil ini mulai mengambil kerikil atau batu kecil dan dilemparkan kerikil itu ke dalam telaga. Air telaga yang saat itu tenang akhirnya menimbulkan riak atau gelombang. Anak kecil ini akhirnya bertanya-tanya kenapa bisa sampai seperti itu. Akhirnya anak kecil pun ini mengambil lagi kerikil atau batu kecil, melemparkannya lagi ke dalam telaga. Dan akhirnya airnya semakin bergerak, beriak, ada gelombang yang terjadi. Anak kecil mulai panik. Wah, kenapa ini terjadi? Anak kecil ini mencoba menenangkan gelombang atau riak air yang ada di telaga itu dengan memasukkan tangannya ke dalam air. Air tidak tenang. Akhirnya anak kecil ini mencoba menggunakan kedua kakinya dimasukkan ke dalam telaga. Ternyata airnya semakin tidak tenang dan banyak sekali riak atau gelombang yang terjadi. Anak kecil ini mulai berdiam diri, dia mencari sesuatu, mencari akal bagaimana supaya air yang tadi tenang ketika dilempar, timbul riak atau gelombang di dalam permukaan telaga. Akhirnya anak kecil ini mencoba untuk diam sejenak dan melihat apa yang akan terjadi. Lama kelamaan akhirnya air ini menjadi tenang ketika tidak memasukkan tangan ataupun kaki. Anak ini baru sadar, oh ternyata ketika kita melakukan sesuatu ke dalam telaga akan timbul riak atau gelombang. Tetapi ketika kita mendiamkan riak yang ada di telaga atau gelombang yang sedang terjadi, didiamkan dulu, dilihat apa yang akan terjadi. Ternyata anak kecil ini bisa melihat ketenangan air telaga dengan cara mendiamkannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Di situ diceritakan bahwa ketika umat Israel mulai mengalami kesulitan di dalam kehidupan, ketika Israel mulai mengalami pergumulan, cobaan yang terjadi di dalam kehidupan, mereka mulai bingung. Umat Israel mulai mencari tahu siapa yang melakukan ini semuanya. Kenapa cobaan ini datang? Kenapa permasalahan hidup ini datang? Umat Israel menganggap bahwa ketika mereka berada di tanah Mesir, walaupun menjadi budak mereka menjadi tenang, menjadi nyaman, walaupun menjadi budak. Yang penting untuk mangan, untuk ngombe.
dapat tempat tinggal. Itulah umat Israel. Tetapi ketika umat Israel harus merenung, umat Israel harus diingatkan untuk menyadari, ternyata bukan Mesir yang menolong mereka mendapatkan kehidupan, tetapi justru Tuhan yang memberi pertolongan ketika umat Israel mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Sama seperti anak kecil, ketika membuang kerikil ke telaga, maka mulai bingung, apakah kerikil itu yang membuat telaga itu menjadi muncul riak atau gelombang. Ketika didiamkan dengan tangan atau kaki, semakin menjadi-jadi riak atau telaga itu muncul. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, gambaran ini menceritakan ketika terjadi permasalahan kehidupan, umat percaya diingatkan untuk diam terlebih dahulu. Karena terkadang ketika masalah itu datang, cobaan itu menghampiri kehidupan umat percaya, yang terjadi manusia itu mengalami yang namanya kaget, gumun, gampang kaget, gampang gumun. Ketika sudah kaget, gumun, maka mulai menjadi panik. Ketika sudah panik, manusia itu cenderung untuk melihat, iki sing menyebabkan masalah terjadi itu siapa? Mencari tahu siapa yang membuat masalah ini terjadi. Dan akhirnya mencari kambing hitam. Yang selanjutnya menyalahkan orang lain. Dan yang selanjutnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak mendapatkan ketenangan. Justru terjadi perselisihan, pertengkaran, dan bahkan perpecahan di dalam kehidupan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Nabi Yesaya mengingatkan kepada umat Israel, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Umat Israel diingatkan untuk bertobat, bahwa selama di tanah Mesir, umat Israel harus menyadari bahwa kehidupannya menderita, kehidupannya sengsara. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan umat Israel. Tuhan tetap menolong dan memberkati kehidupan umat Israel, walaupun secara fisik, secara nyata umat Israel itu tertekan. Umat Israel tertindas. Tetapi ketika diiming-imingi oleh bangsa Mesir, kamu menjadi budak, kamu harus bekerja, kamu akan diberi makan, diberi minum, diberikan tempat tinggal. Mereka memuja-muja bangsa Mesir. Mereka lupa bahwa selama ini Tuhan menolong dan menyertai umat Israel. Dan inilah yang terjadi. Dengan tinggal diam dan bertobat kamu akan selamat. Dan yang selanjutnya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika masalah menghampiri kehidupan umat percaya, kita diingatkan untuk tenang. Ketika ketenangan itu sudah dialami, maka manusia bisa berpikir dengan sehat, berpikir dengan jernih, bisa memutuskan sesuatu, bisa melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar karena sudah tenang. Tidak gerusa-gerusu, ora kesusu, ora sembrono, ora sembarangan. Dengan ketenangan, maka umat itu bisa melihat penyertaan Tuhan. Banyak contoh di dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus akan ditangkap oleh prajurit Romawi, Tuhan Yesus menyendiri. Tuhan Yesus mencari ketenangan dengan cara berdoa di Taman Getsemani. Agar Tuhan Yesus ini bisa melihat bahwa ini pasti akan terjadi, tetapi dengan tenang Tuhan Yesus bisa merasakan karya dan penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Tenang dulu, ora gerusa-gerusu. Tuhan Yesus menyadari bahwa segala sesuatu yang besar akan terjadi, dia akan ditangkap. Tetapi Tuhan Yesus menenangkan diri,
di Taman Getsemani dengan berdoa. Dengan ketenangan Tuhan memohon kekuatan dari Bapanya yang ada di surga. Begitupun juga di dalam kehidupan kita yang saat ini mengalami permasalahan kehidupan. Masalah itu pasti akan terjadi. Tuhan Yesus pun pernah mengalaminya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada umat percaya, kepada kita semua, kepada Pasamuan GKJ Argomulyo, ayo tenang terlebih dahulu. Kita menenangkan hati kita. Kita harus mencari waktu untuk menyendiri dengan berdoa. Agar kita bisa melihat bahwa sampai detik ini Tuhan tetap mengasihi dan menolong kita. Dengan ketenangan hati, ketenangan diri, maka kita bisa berpikir dengan baik. Kita bisa memutuskan segala sesuatu itu dengan sehat. Agar semuanya baik untuk kebersamaan. Oleh sebab itu Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama bahwa ketenangan yaitu merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan pikiran, gejolak hati, dan bahkan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Maka semakin keras kita melakukan sesuatu pada pikiran kita, maka semakin sulit kita mencapai ketenangan itu. Maka kita harus diam, mengamati. Jangan kita itu menolak dan menghentikan riak yang ada di pikiran kita. Jangan sampai kita ini menghentikan segala sesuatu yang terjadi. Tetapi biarkan itu terjadi agar kita bisa mengukur iman kita. Agar kita bisa melihat diri kita. Mampukah kita melewati cobaan dan masalah yang saat ini terjadi. Tetapi kita percaya Tuhan mengingatkan, ayo tenang, tenang dan tenang terlebih dahulu. Maka dengan ketenangan Tuhan akan berkarya. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan melalui banyak cara. Melalui orang-orang yang tidak terduga untuk menolong dan menyelamatkan kita. Selamat menikmati karya Tuhan dengan ketenangan diri. Selamat melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.